Halo, salam jumpa bersama saya, Frater Sergius Milah MSc. Saat ini saya akan membawakan katekese dengan tema Aku percaya akan Yesus Kristus, turun ke tempat penantian, dan pada hari ketiga bangkit bersama dengan orang-orang mati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang bingung ketika dikatakan bahwa Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia ternyata benar-benar wafat. Namun, jika kita mengerti apa itu wafat, maka kita akan mengerti apa itu misteri. Ini maksud dengan wafat ialah keterpisahan antara tubuh dengan jiwa. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa Kristus yang mempunyai kodrat Allah, namun mempunyai tubuh dan jiwa sebagai akibat dari kodrat manusianya, yaitu wafat, maka tubuhnya akan terpisah dengan jiwanya. Sama halnya dengan kita manusia. Ketika kita wafat, tubuh dan jiwa kita terpisah. Namun, karena Kristus mempunyai kodrat manusia dan kodrat Allah, yang mempunyai ikatan yang tak terpisahkan, maka kealahannya tidak akan pernah meninggalkan tubuhnya yang tertidur di dalam makam. Jadi, yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana dengan jiwa Kristus? Credo menuliskan, Kristus turun ke tempat penantian. Dalam bahasa Inggris dituliskan, He descended into hell. Hell tidak diartikan sebagai neraka, melainkan tempat penantian bagi para terhukum. Katekismus Gereja Katolik menjabarkan bahwa kitab suci menamakan tempat penantian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya di neraka atau Sheol, karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah. Itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus. Apakah mereka jahat atau jujur? Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua mempunyai nasib yang sama. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin yang diterima dalam pangkuan Abraham. Jiwa orang jujur yang menantikan penebus dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya, juga tidak untuk menghapus neraka, tempat terkutuk, tetapi untuk membebaskan orang-orang yang benar, yang hidup sebelum Dia. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah sebelum misteri Paskah Kristus tidak langsung menuju ke surga, melainkan menanti di tempat penantian? Hal ini disebabkan karena konsekuensi dari dosa asal yang menyebabkan manusia tidak lagi memandang Allah dari muka ke muka dalam kerajaan sorga. Hal ini dijembatani oleh misteri Paskah Kristus. Jadi setelah misteri Paskah Kristus terjadi, semua orang yang telah wafat dibangkitkan bersama Kristus, karena Kristus itu sendirilah yang membuka pintu kerajaan surga bagi mereka. Dalam bukunya De Aquinas Catecism, Santo Aquinas menjelaskan bahwa ada 4 alasan mengapa Kristus turun ke tempat penantian. Yang pertama, ialah Kristus turun ke tempat penantian untuk menanggung seluruh hukum dosa. Yang kedua, Kristus turun ke tempat penantian untuk membawa misi kasih bagi sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, Kristus turun ke tempat penantian untuk mengalahkan iblis secara total. Dan yang keempat, Kristus turun ke tempat penantian untuk membangkitkan para kudus dari tempat penantian. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga katekese yang saya bawakan ini sungguh-sungguh bermanfaat
bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.